3 UIN Salatiga pada hari ini tanggal 13 Januari 2023 akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja pada portofolio KFPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasihan thayyiban mubarakan fi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini bisa berjumpa lagi untuk sama-sama belajar dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah, kalau baik mudah-mudahan kita siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, ketua kelas. Oke, kita berdoa sama-sama. Bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya absen ya. Kelas 11 tingkat 2. Saya absen. Aditya Yoga. Al Adalah. Alif Wijila. Alif ada? Amir Husni. Angkas Mulya. Arman Dani. Sakit ya. Bagas Ainur Rahman. Bagas Karapitos. Danang Eka Pradana. Deska Bita. Dias Fatur Rahman. Dinda Octavia. Sakit. Doni Darmawan. Sakit juga. Dewi Bulan. Fahri Husaini. Para Maulia. Febrian Chandra. Gali Roja. Jason. Mahesa Yudhistira. Muhammad Iqbal. Muhammad Wabil. Muhammad Hafid. Muhammad Mausul. Naufal Faik. Ada Naufal Faik. Naufal dari sekarang ya. Radhi Surya. Rafil Mahmud. Rainda. Meja Mengestu. Siti Mulyati. Zaki Rosia. Umar Husni. Oke. Alhamdulillah. Ada yang sakit, ada yang gak masuk dan sebagainya. Baik. Kayaknya pada rumah sini ya. Kita yang dulu biar semangat lah. Nanti kalau saya bilang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kita sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali lagi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semangat. Baiklah anak-anak sekalian, dalam hidup ini kita punya 3 orang tua. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua kandung. Orang tua kandung itu ibu bapak kita yang melahirkan dan membesarkan. Yang kedua adalah guru. Guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Yang ketiga adalah
mertua. Nanti yang anaknya nanti kita nikahi, ya, jadi suami, jadi istri. Baik, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita ngebahas apa? Iman kepada Rasul Allah. Nah, sekarang jumlah Rasul, jumlah Nabi berapa? Siapa? Oke. Ada 124.000 Pak. Berapa? 124.000. 124.000 jumlah Rasul. 315. 315. Ya. 124.000 jumlah Nabi, 315 jumlah Rasul. Kemudian Rasul punya sifat wajib, sifat jaiz. Sifat wajib Rasul ada berapa? Ada 4. Apa aja? Sidik, amanah, tabligh, dan juga. Nah itu ya. Oke, alhamdulillah sudah masing-masing pada ingat jumlah Rasul, jumlah Nabi, kemudian sifat wajib sifat wajib Rasul, dan mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Rasul. Kalau sudah cinta berarti kita mau melaksanakan sunnah. Oke, paham ya? Baik. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Namun saya jelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan kompetensi dan indikator dari pembelajar itu sendiri. Nah ini kompetensi dasarnya ya. Yang pertama kompetensi dasarnya meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian menganalisis ya perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat yaitu menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian menjelaskan, siswa mampu menjelaskan isi Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian mampu menjelaskan isi hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan syariat agama. Kemudian yang berapa tadi? 6 ya. Menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan tujuannya, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedelapan, menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Inilah tujuan pembelajaran kita dan mudah-mudahan bisa kita ikuti dan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kali ini adalah menghormati hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya kita saksikan video terkait dengan pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita saksikan dengan baik, seksama, dan nanti setelah ini kita ambil kesimpulan terkait video yang kalian saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wais Kalbon yang kita punya nomor Wais Kalbon ini adalah salah satu pemuda di Universitas Negeri yang asal dan sahabat yang tidak memiliki tetapi Wais jelas. Wais Kalbon ini telah meninggal dunia sekali bentuk Rasulullah SAW di Madinah. Namun melihat kondisi sering sakit-sakitan tidak memiliki penyakit selama sabar dan sakti yang pada saat dunia mengatasi berbagai
alaihi wasallam. Kemudian sang ibu juga istrinya berhenti meninggalkan karena ia sudah sakit. Uwais kemudian berangkat ke Madinah dengan memegang sapi yang lekas baru. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena berada di Mina. Kemudian Uwais dan salam kepada Rasulullah SAW lewat istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sementara ia adalah keluarga miskin yang tidak memiliki kendaraan. Lalu Uwais berjalan keluar. Kemudian ia kepada Rasulullah dan mendapatkan sebuah tindak di atas sedangkan Uwais berkata aku sampai jadi tidak aneh Uwais itu tadi bahwa yang ada bahwa dirinya sudah meninggal. Sebenarnya apa yang terjadi pada Uwais itu melakukan Uwais berjajar hati pada otaknya agar bisa menggendong ibunya sampai Uwais mempunyai keinginan dimengertikan untuk memasuki dengan anak-anaknya sampai dia ke depan Ka'bah. Uwais kemudian berdoa dan menunjukkan bagi dia aku tidak bersama saya. Minta Uwais nanti keheranan jika doa Uwais dan berkata bagaimana kalau saya jawab dengan terang pada saat itu kami buatkan Tadi telah kalian saksikan sebuah video yang menampilkan tentang sahabat yang namanya Uwais al-Qarni. Nah, dari video yang kalian saksikan, siapa yang bisa mengambil kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari video yang kalian saksikan? Saya Pak. Oke, Jessica. Menceritakan tentang anak yang berbakti pada orang tua. Bagaimanapun orang tua harus mati dan Oke, terima kasih. Menceritakan tentang anak yang berbakti kepada orang tua, ya ini dalam hal ini Uwais al-Qarni. Siapa lagi? Oke, tapi ya. Kisah tentang sahabat Nabi yang namanya Uwais al-Qarni. Nah, orang yang merawat ibundanya yang lumpuh, yang sudah tua, ya dia nggak kemana-mana saking berbaktinya, sehingga singkat cerita ketika meninggal itu orang sudah berbondong-bondong untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan mengubur. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita ambil contohnya dan kita ikuti, kita contoh, sehingga Uwais al-Qarni itu mendapat julukan
tidak terkenal di bumi tapi terkenal di siapa itu? Terkenal oleh para malaikat. Bahkan yang tadi datang itu yang berbondong-bondong itu adalah bukan manusia tapi malah berebut untuk merawat jenazahnya Uwais al-Qarni. Oke, paham ya? Dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang kita akan diskusi kecil ya terkait dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Saya akan bagi kelompok. Di sini ada berapa siswanya? 25 ya, 25. Ya, 25 berarti saya bagi 4 kelompok. Ya, bagi kelompoknya kita berhitung aja lah. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nanti selanjutnya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Oke, itu ya udah paham nomornya ya. Oke, yang nomor 1 pindah ke sini. Nomor 1 geser sini nomor 1. Ya, nomor 1. Berarti berapa orang? 6 orang ya. Kalau 25 dibagi 4 6 orang. Ayo. Kelompok 1. Orangnya aja, nggak usah pindahnya. Ya. Kelompok 2 di sini nih, kelompok 2 di sini. Ayo. Berhadapan-hadapan, mejanya dikumpulin di sini. Berarti mejanya temu. Geser. Itu yang 3 dari. Ayo langsung, otomatis. Sudah. Pertanyaannya bagaimana Islam memandang peringatan Hari Ayah. Kemudian yang kedua, bagaimana peran seorang ayah dalam sudut pandang ajaran agama Islam. Silakan didiskusikan. Waktunya ya rajin lah. Ayo silakan didiskusikan. Ditulis dulu. Kamu ambil gambar saya bikin ini ya. Saya kira cukup diskusinya tentang pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang berani maju ke depan? Silakan. Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, ini mana waktunya? Oke. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ayah merupakan tulang punggung, sandara, dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Selain itu juga, ayah merupakan seorang iman dan berkewajiban membentuk dan membimbing keluarganya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sebuah keluarganya, ayah berperan untuk mengarahkan kita agar senantiasa berada
bertanya. Kelompok berapa ini? Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Oh ya, silakan. Kenapa dalam hadis Nabi ibu disebut 3 kali, sedangkan ayah hanya 1 kali? Kenapa ibu disebut 3 kali, ayah hanya 1 kali? Apakah ibunya harus 3 yang 1? Jangan. Silakan di kelompok 4. Kelompok 4 kita ya, silakan jawab. Jawabannya karena ibu yang paling berat dalam mendidik dan membesarkan anak, mulai dari mengandung 9 bulan sampai melahirkan dan juga sampai dewasa. Itu jawabannya. Gimana? Kan ada nyanyiannya tuh. Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding saya. Ya, kau mengandung melahirkan, mengandung lagi. Oke, ya ini akan jawabannya ya. Gimana kelompok 2? Cukup puas? Oke, terima kasih bersama kelompok 2. Sudah selesai? Oke, kita kembali tutup. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, kelompok mana lagi yang mau maju ke depan menyampaikan presentasinya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan di depan kelompok 1. Ada lagi gantian yang kau yang silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Peranan seorang ayah dalam sudut pandang ajaran Islam selain sebagai pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola dan panutan anak-anaknya. Saat menjalankan kewajibannya dengan baik, ayah menjadi sosok panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi keluarganya. Meskipun ayah dan ibu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, baik dalam hal pengasuhan anak maupun rumah tangga, peran ayah memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai pemimpin. Peran ayah dalam keluarga menurut Islam menjadi pemimpin dalam keluarga, mencari nafkah keluarga, menjadi suami dan ayah yang baik. Peran ayah sebagai pendidik. Itu jawabannya terkait dengan peran ayah. Oke, ada yang mau bertanya dengan kelompok 1? Coba. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan. Siapa yang nanya? Iya, Ajis. Siapakah yang mendahulukan orang tua atau guru? Pertanyaannya, siapakah yang didahulukan? Apakah orang tua dulu atau guru dulu? Silakan. Dua-duanya penting, tapi yang didahulukan orang tua. Oh, katanya dua-duanya penting, tapi yang didahulukan adalah orang tua. Ya, tergantung konteksnya ya. Bicara kebaikan maka orang tua yang kita dahulukan. Ada orang tua melahirkan, membesarkan sampai kita dewasa, sedangkan guru adalah orang tua kita di. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, selesai ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan dulu, ditutup dulu. Waalaikumsalam. Sekarang buat kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita telah berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, kemudian ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita akhiri materi kita pada kesempatan hari ini, kita ambil kesimpulan dulu ya. Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ya. Siapa namanya? Iqbal. Iqbal. Silakan Iqbal. Kesimpulannya apa? Menghormati dan patuh pada orang tua merupakan suatu yang wajib dilakukan seorang anak jika ingin bahagia juga dan akhirat. Oke, terima kasih. Jadi berbakti kepada orang tua ya dan guru itu kewajiban jika ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Siapa lagi yang kesimpulan? Oke, siapa namanya? Mas Hesa, benar. Kedua orang tua kita, ayah dan ibu, walaupun punya peran masing-masing, keduanya wajib kita hormati, sayangi, dan kita berbakti kepada mereka dengan tidak membanding-bandingkannya. Oke.
Oke, ya. Kedua orang tua punya peran masing-masing, tapi wajib kita hormati dengan tidak membanding-bandingkannya, karena punya peran. Ibu perannya apa, ayah perannya apa. Jangan jadi aku saya maunya sama ibu aja lah. Ibu ngasih duit dulu, atau saya maunya sama ayah. Ayah banyak duitnya dan lain sebagainya, begitu nggak boleh. Tapi kita perannya sama, hormat dan patuh kepada orang tuanya sama. Oke, itu ya kesimpulannya. Kemudian ya, baiklah. Ya, setelah diambil kesimpulan, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti saya tampilkan dan juga nanti saya bagikan kertasnya. Ini kita lihat tugasnya. Nanti kamu juga buat rangkuman. Nah, ini ya. Nanti ini kalian kerjakan. Ini gambarannya. Nah, ini ada gambar-gambar ilustrasi, nanti kamu isi. Ya, nanti saya kasih lembarannya. Ini kamu isi. Ini dari foto yang ini kira-kira gambar kamu bisa kamu ilustrasikan apa? Yang pertama dan yang kedua seperti ini. Di buku kalian nanti tinggal ditulis, nanti dikerjakan di rumah, dan minggu yang akan datang dikumpulkan dan saya akan menilai apa yang kalian kerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, paham sampai di sini? Nanti ya. Akhir kata, marilah sama-sama kita terus berbakti dengan menghormati orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi suatu keberkahan yang menjadikan kita anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa. Ulang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai pemeriksaan. Sebelum pulang ya dibersihkan dulu ruangannya, jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Kembali ke rumahnya, jangan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.